Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Ahmad Yusuf Riyadi. Bicara tentang Omnibus Law, terutama di kalangan kaum buruh, tentunya sangat menarik untuk diperbincangkan. Penolakan terhadap RUU Omnibus Law ini sudah digencarkan sejak pertama kali draft tersebut diserahkan ke gedung DPR pada bulan Februari 2020. Awal penggodokan rancangan undang-undang ini adalah demi melancarkan perizinan dan memudahkan investasi yang bisa membuka banyak lapangan pekerjaan. Namun, pemerintah dinilai oleh kaum buruh tidak transparan dalam menyusun RUU Sapu Jagat yang banyak mengatur bidang ini. Selain itu, sejumlah pasal dalam draft ketenagakerjaan dinilai lebih cenderung memihak kepada pengusaha serta mengabaikan kepentingan dan kesejahteraan kaum buruh. Adapun pasal-pasal yang rawan, salah satunya yaitu yang pertama, hilangnya uang pesangon dan penghargaan masa kerja dengan menerapkan sistem kerja kontrak seumur hidup dengan perpanjangan kontrak yang terus-menerus. Hal ini bisa dipastikan kaum buruh tidak akan lagi mendapatkan uang pesangon dari perusahaan, serta tidak akan lagi mendapatkan penghargaan masa kerja, serta mengabaikan kepentingan dan kesejahteraan kaum buruh. Selanjutnya yaitu buruh akan dibayar per jam. Yang pertama, efeknya apa kawan? Nanti kalau RUU ini disahkan, kita buruh akan dibayar per jam. Pemerintah akan menetapkan kontrak tidak terbatas dan membayar pesangon semurah-murah mungkin. Siap berjuang kawan-kawan hari ini? Siap berjuang kawan-kawan hari ini? Tidak bodoh. Serta kemudahan izin bagi tenaga kerja asing. Aksi buruh pun dari berbagai aliansi terus dilakukan. Tepatnya pada tanggal 11 Maret 2020, gerakan buruh yang tergabung dalam GBJ atau Gerakan Buruh Jakarta melakukan aksi. Aksi pun dimulai dari Port of Tanjung Priuk, Jakarta. Yang semangatnya orang Tanjung Priuk, mana suaranya? Hidup buruh! Hidup buruh! Hidup buruh! Jadi agenda hari ini kita di sini kita akan buka aksi kita hari ini di tengah jalan kawan-kawan, bukan di pinggir jalan. Semangat! Kita akan buka aksi hari ini di tengah jalan, bukan di pinggir jalan. Semangat kawan-kawan Bapor! Kita akan buka di tengah-tengah jalan. Setelah itu kita akan merapat ke balai kota akan DPRD. Siap bergerak kawan-kawan? Siap meninggalkan motornya? Siap jalan kaki ke balai kota? Tidak kawan-kawan. Hari ini kita akan naik motor. Tapi untuk pembukaannya kita sama-sama ke tengah-tengah dulu. Kita tunjukkan Tanjung Priuk hari ini memanas kawan-kawan. Semangat! Tanjung Priuk memanas hari ini kawan-kawan. Semangat! Walaupun masa dari kita hanya segelintir dan kawan-kawan yang baju coklat banyak, tapi tidak menggentarkan aksi hari ini kawan-kawan. Hidup buruh! Hidup buruh! Berlanjut ke Balai Kota DKI Jakarta dan berakhir di Gedung DPRD DKI Jakarta. Namun masa aksi buruh pada saat itu hanya ditemui oleh perwakilan dari Partai Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera. Adapun kedua perwakilan partai tersebut menyatakan ikut penolakan terhadap RUU Omnibus Law. Saya Abdul Aziz, Ketua Komisi B dari fraksi PKS, akan mendukung setiap usaha para buruh dan bekerja untuk memperjuangkan Indonesia, berjuang seluruh bangsa Indonesia untuk buruh dan pekerja, seluruh investor Indonesia untuk buruh dan pekerja. Kita buruh dan pekerja adalah komponen paling utama dari bangsa ini. Karena itu saya akan memperjuangkan seluruh aspirasi yang telah kita dapat untuk menolak Omnibus Law. Hidup buruh! Hidup buruh! Hidup buruh!
Hidup buruh! Hidup buruh! Hidup buruh! Dengarkan baik-baik, perjuangan saudara adalah sama dengan perjuangan Gerindra. Perjuangan saudara adalah sama dengan Gerindra. Perjuangan saudara adalah sama dengan Gerindra. Karena itu, tadi baru saja pertemuan, sikap kami jelas tegas menolak Omnibus Law. Tolak Omnibus Law. Tolak Omnibus Law. Tolak Omnibus Law. Dan Gerindra, DPRD akan tetap mendukung perjuangan saudara semua. Saudara semua, saya minta dengan sangat terus konsolidasi semua kekuatan, bukan hanya buruh saja, semua kekuatan masyarakat harus turun mendukung. Para pelajar jalan semua, para pelajar jalan semua, dan mahasiswa juga harus turun. Saudara jangan berhenti hanya di buruh semua, gerakan semua kekuatan masyarakat. Saya Ismail mewakili fraksi PKS DPRD DKI. Alhamdulillah, berapa saat yang lalu kami telah menerima perwakilan dari rekan-rekan semua yang telah menyampaikan aspirasi khususnya terkait dengan gonjang-ganjing Omnibus Law. Betul? Jakarta ditimpa gempa oleh dua buah gempa saat ini. Ya, saat yang pertama adalah COVID-19. Kita bermohon agar diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang tidak kalah menyakitkannya adalah ide untuk diterapkannya Omnibus Law. Ini sesuatu yang sangat menyakitkan, khususnya jika kita melihat pada klaster cipta kerja. Betul? Berbicara tentang Omnibus Law, ada 3 hal yang harus kita samakan persepsinya. Yang pertama adalah dari segi metode yang diterapkan untuk menyusun undang-undang yang bernama Omnibus Law ini. Kita sebagai negara yang menganut paham civil law tentu sangat kaget ketika metode Omnibus Law ini mau diterapkan di negara kita, karena metode ini umumnya diterapkan di negara-negara common law. Yang kedua, jika berbicara tentang prosesnya, maka penerapan atau proses penyusunan Omnibus Law ini sangat dipaksakan. Betul? Betul. Sehingga dari sekian kurang lebih 70-an undang-undang dipaksakan menjadi satu, menjadi sekitar 11 klaster, 1000 lebih pasal. Diberikan waktu hanya singkat untuk menganalisis dan sebagainya, tentu sangat tidak cukup. Betul? Betul. Yang ketiga, yang perlu kita samakan persepsinya adalah dari segi konten. Penyusunan konten Omnibus Law, khususnya di klaster cipta kerja, tidak melibatkan stakeholder yang komprehensif. Betul? Betul. Tidak ada yang mewakili dari kalangan buruh dan pekerja. Betul? Betul. Oleh karena itu, 3 hal inilah yang menyebabkan dan tidak perlu heran jika kemudian menimbulkan resistensi di masyarakat, khususnya kita sebagai kalangan pekerja. Dan yang menjadi salah satu unsur penolakan kita adalah karena belum jelasnya jaminan atas 3 hal. Yang pertama adalah jaminan terhadap pekerjaan. Betul? Betul. Yang kedua, jaminan terhadap penghasilan. Betul? Betul. Yang ketiga, jaminan terhadap sosial. Betul? Betul. Oleh karena itu, pada kesempatan yang baik ini, izinkan saya mewakili fraksi PKS DPRD DKI Jakarta untuk menyatakan sikap dukungan penolakan terhadap Omnibus Law. Kemudian berlanjut pada perayaan May Day 2020. Pada saat itu, buruh dilarang untuk melakukan aksi massa.
Namun, buruh pun hanya bisa melakukan aksi penolakan terhadap RUU Omnibus Law melalui media sosial, yaitu dengan cara mengupload video, foto, meme, dan narasi. Pandemi COVID-19 tertembus kabar bahwa RUU Omnibus Law ini akan disahkan pada tanggal 16 Juli 2020 serentak. Masa aksi pun dari berbagai aliansi buruh, petani, hingga mahasiswa menggelar aksi penolakan terhadap RUU Omnibus Law. Ratusan mahasiswa dari berbagai kampus di Kota Tasikmalaya berunjuk rasa di depan gedung DPRD Kota Tasikmalaya terkait Omnibus Law berujung ricuh. Kericuhan ini dipicu dari ketidakhadiran wakil rakyat untuk menemui massa. Aksi saling dorong dengan petugas keamanan pun terjadi, massa berusaha merangsek masuk ke gedung. Selang 10 menit, akhirnya para wakil rakyat menemui massa dengan audiensi berlangsung di tengah aksi. Mahasiswa mempertanyakan aspirasi mereka soal penolakan pemberlakuan Omnibus Law yang diduga diabaikan pihak pemerintah pusat. Intinya kami datang ke sini itu untuk menolak dan menyatakan sikap pemerintah Kota Tasikmalaya untuk menolak Omnibus Law atau RUU tentang tenaga kerja. Secara harfiah, definisi Omnibus Law adalah hukum untuk semua yang dalam waktu dekat ini akan segera disahkan. Sementara mahasiswa menilai RUU Cipta Kerja Omnibus Law didikasi menyengsarakan rakyat, terlebih dilakukan di tengah pandemi COVID-19.
dan di depan gedung DPR MPR dari berbagai aliansi buruh serta LSM dan PA 212 atau Persaudaraan Alumni 212. Namun, dari LSM dan Persaudaraan Alumni 212 menggelar aksi menyerukan penolakan terhadap RUU haluan ideologi Pancasila. Seperti yang dilaporkan oleh Kompas TV berikut ini. Di tengah ancaman pandemi masa pengunjuk rasa penolakan rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila atau HIP dan Omnibus Law berkumpul di depan gedung DPR. Polisi pun terpaksa menutup lalu lintas jalan di depan gedung DPR. Unjuk rasa hari ini dilakukan oleh dua kelompok massa, yakni massa pertama dari Persaudaraan Alumni atau PA 212 yang menolak RUU haluan ideologi Pancasila. Sementara massa kedua adalah dari aliansi buruh yang menyuarakan penolakan rancangan undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja yang dinilai merugikan para buruh. Dan pada hari itu juga pihak DPR memberikan pernyataan bahwa tidak ada pengesahan terhadap RUU Omnibus Law dan RUU haluan ideologi Pancasila. Seperti yang dilaporkan oleh Metro TV berikut ini. DPR menegaskan hari ini tidak ada pengesahan RUU haluan ideologi Pancasila dan RUU Omnibus Law Cipta Kerja dalam rapat paripurna yang diagendakan nanti siang pada pukul 13.30 waktu Indonesia bagian Barat. Sehingga masyarakat khususnya kelompok yang melakukan aksi unjuk rasa mengenai RUU yang kontroversial tersebut. Berikut pernyataan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad. Kemarin dalam agenda rapat badan musyawarah yang kemudian mengagendakan acara rapat paripurna hari ini yang rapat paripurna diadakan untuk penutupan masa sidang, itu saya pastikan tidak ada pengesahan rancangan undang-undang HIP menjadi undang-undang dan atau rancangan undang-undang Omnibus Law menjadi undang-undang Omnibus Law, itu tidak ada. Oleh karena itu kami himbau kepada masyarakat, tokoh masyarakat dan alim ulama untuk kemudian mengecek lebih dulu isu-isu yang beredar, yang berada di tengah-tengah masyarakat yang mungkin akan membuat situasi tidak kondusif. Namun, aksi pun terus digelar hingga malam hari. Aksi pun berakhir dengan ricuh. Masa aksi kecewa karena pihak DPR tidak membatalkan pembahasan RUU Omnibus Law dan akan tetap melanjutkan pembahasan tersebut usai reses Agustus mendatang. Seperti yang dilaporkan oleh SCTV berikut ini. Masa ribuan buruh yang menolak rancangan Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law, saudara, di depan gedung DPR MPR Jakarta berakhir ricuh. Masa membakar sampah dan melempar polisi dengan kayu dan botol air mineral. Ya, masa kecewa karena DPR tidak membatalkan pembahasan RUU Cipta Kerja dan akan melanjutkan pembahasannya usai reses Agustus mendatang. Tidak puas dengan hasil rapat paripurna DPR yang tidak membatalkan pembahasan RUU Cipta Kerja atau Omnibus Law, ribuan buruh melempari polisi dengan kayu dan botol air mineral Kamis malam. Tak hanya itu, massa juga membakar sampah di depan gedung DPR. Kericuan terjadi saat massa buruh mulai membubarkan diri setelah perwakilan buruh diterima pimpinan DPR. Massa kecewa karena rapat paripurna DPR memutuskan untuk melanjutkan pembahasan RUU Cipta Kerja. Pertama, aksi kita hari ini adalah menyampaikan sikap tegas kita kepada DPR RI bagaimana menghentikan pembahasan dan melakukan pembatalan terhadap rancangan undang-undang Cilaka. Di mana kita tahu sejak sebelum lahir gitu ya, rancangan undang-undangnya saja sudah tidak memberikan ruang partisipasi publik gitu ya, tidak ada ruang demokrasi, bahkan pembahasannya sangat tertutup. Massa buruh menegaskan akan terus mengawal keputusan DPR
dan tetap bersikukuh agar DPR membatalkan RUU Cipta Kerja yang rencananya akan dibahas usai reses anggota DPR pada Agustus mendatang. Abdul Haris melaporkan dari Jakarta. Demikian informasi yang dapat saya teruskan. Mari kita kawal bersama keputusan dari DPR. Semoga kedepannya dapat ditempuh jalan yang terbaik untuk kaum buruh, rakyat, dan bangsa Indonesia. Salam perjuangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.